akademi keperawatan ataupun dari S1 nurse keperawatan seperti itu. Dia ada rumah sakit jantung ini saat ini dia punya visi misi, salah satunya adalah dia bertujuan untuk menjadi rumah sakit yang terdepan dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Jadi yang namanya perawat kardiovaskuler itu umum ya untuk rumah sakit yang lain juga selain non kardiovaskuler, dia khususnya pelayanan untuk jantung khususnya, kemudian pendidikan mengenai kardiovaskuler, dan juga penelitian mengenai kardiovaskuler. Kardiovaskuler sendiri itu kan terbagi menjadi dua kata, kardio atau jantung dan vaskuler pembuluh darah. Artinya perawat kardiovaskuler harus bisa memahami bukan hanya jantung tapi juga pembuluh darah. Karena apa? Karena jantung sendiri kan mengedarkan seluruh pembuluh darah darah kepada seluruh pembuluh darah yang berada di tubuh seperti itu. Jadi perawat kardiovaskuler khususnya harus bisa memahami mengenai kardio dan juga vaskuler yang ada di seluruh tubuh. Nah, ini saya secara singkat ya, biar kenal juga dengan harapan kita. Apa aja yang kita lakukan perawat kardiovaskuler, salah satunya bagaimana kita melayani pasien. Kita ada namanya rawat jalan, kemudian rawat inap, dan juga penunjang. Ini seluruh perawat kardiovaskuler itu tersebar di ketiga pelayanan ini. Kalau untuk rawat jalan, ada yang one day care, ada yang bedah jantung, kemudian ada klinik eksekutif, ada UGD, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk rawat inap, di perawat kita itu ada yang inap misalnya ruang rawat intermediate, kemudian perawatan umum, dan juga penunjang, termasuk misalnya perawat yang dilatih untuk misalnya diagnostik non-invasif, misalnya untuk ehokardiografi dan sebagainya, seperti itu. Jadi pelayanan yang kita lakukan adalah berkesinambungan dan juga menyeluruh untuk seluruh ruang rawat dan juga penunjang, seperti itu. Lalu bagaimana bisa disebut perawat kardiovaskuler? Saya kebetulan mencari dan mendapatkan bahwa PPNI itu pernah mengeluarkan namanya perawat spesialis kardiovaskuler sebanyak 25 orang. Itu pada tahun 2018 sebanyak 25 orang. Jadi dianugerahkan semacam gelar khusus spesialis kardiovaskuler. Mungkin kalau di akademik itu belum ada spesialisnya ya, hanya untuk umum medikal bedah. Tapi bagaimana dia disebut sebagai perawat kardiovaskuler khusus spesialis. Nah, kalau di kita itu, kebetulan harapan kita kan menjadi rujukan nasional ya, khususnya untuk kardiovaskuler. Jadi kita perawat itu ada yang pegawai negeri, ada yang bukan pegawai negeri. Nah, lewat mana dia? Ada yang melalui jenjang karir formal, kemudian dilatih ataupun non-formal. Formal artinya pendidikan universitas, kalau non-formal artinya pendidikan yang di luar universitas. Nah, perawat-perawat yang masuk untuk bisa paham mengenai kardiovaskuler itu harus dilatih gitu. Misalnya ada yang baru masuk dari pegawai negeri, kemudian ada yang masuk dari tenaga kontrak atau pegawai baru. Itu kita latih supaya dia lebih paham. Selama ini di pendidikan dikenalkan oleh teori seperti tadi misalnya presentasi dan segala macam, tapi belum semuanya tergambar bagaimana pasien dengan ADHF, bagaimana pasien dengan PPOK dan segala macam. Itu akan lebih banyak terpapar ketika perawat itu bekerja di rumah sakit yang banyak untuk pasien-pasien khusus itu setiap harinya, seperti itu. Kita melakukan pelatihan diklat misalnya melalui ada namanya keperawatan dasar, kemudian basic life support, dilatih juga CLS, kemudian post basic, ada nanti ketika itu semua sudah dilakukan dipecah. Misalnya saya di bagian perfusionis, maka saya harus memiliki sertifikasi perfusionis. Kemudian ada perawat yang khusus di bagian bedah atau scrub atau ICU.
itu akan dilatih kembali khusus spesialis memahami pasien-pasien di bedah atau memahami pasien-pasien di ICU. Nah, kemudian untuk jenjang menjadi dibilang perawat kardiovaskuler, kita juga ada tahapannya menjadi kompetensi di rumah sakit, mulai dari pre-beginner yang belum dilakukan pelatihan kardiologi dasar, kemudian beginner, sampai dengan profesien yang sudah expert seperti itu. Nah, terus kemudian spesialis khusus perawat kardiovaskuler. Nah, ini spesial, ini perfusionis ini hanya dipunyai oleh beberapa rumah sakit. Tidak semua rumah sakit besar itu memiliki perfusionis. Perfusionis itu asing. Saya juga waktu saya masuk pertama kali di Harapan Kita, saya tidak tahu ada namanya disebut perawat perfusionis. Jadi perfusionis ini merupakan tenaga kesehatan. Nah, kenapa disebut tenaga kesehatan? Artinya perfusionis ini boleh perawat, kemudian boleh juga dokter. Jadi perfusionis ini beragam profesi. Tapi saya di sini direkrut menjadi perfusionis sebagai tenaga keperawatan. Jadi perfusionis ini hanya ada di rumah sakit yang mempunyai bedah kardiovaskuler. Atau misalnya kalau di rumah sakit di Kalimantan, kita sudah punya perfusionis di rumah sakit AWS. Kemudian sekarang sedang sekolah juga di Kalimantan di rumah sakit ULIN. Itu sudah sedang berlangsung pelatihan perfusionis, salah satu perawatnya. Jadi adalah tenaga kesehatan profesional yang tergabung dalam bedah kardiovaskuler yang mengoperasikan mesin jantung. Apa itu yang disebut mesin jantung? Mesin jantung adalah disebutnya dia sirkulasi ekstrakorporeal. Kenapa disebut ekstrakorporeal? Dia berada di luar tubuh. Ekstra artinya di luar, kemudian korporeal menjadi bagian di luar tubuh. Nah, mesin jantung ini digunakan untuk mengalihkan aliran sirkulasi jantung daripada misalnya dia masuk dari vena superior, inferior, kemudian right atrium, right ventricle, kemudian ke paru, masuk ke left atrium, left ventricle, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, pada kondisi operasi jantung, kemudian perlu dibuka jantungnya sehingga darah tidak keluar kemana-mana, maka di situ butuh seorang perfusionis, baik perawat ataupun tenaga kesehatan lain, yang memindahkan darah dari seluruh tubuh untuk dimasukkan ke dalam mesin, disebutnya mesin jantung. Seperti itu. Nah, dia memaintenance bagaimana darah itu bisa sesuai dengan anatominya, bisa sesuai dengan fisiologisnya, baik itu AGD, kemudian asam basanya, dan segala macamnya seperti itu. Nanti kita lihat ya, sekarang kita kenalan satu-satu. Apa itu perfusionis? Nah, ini adalah mesin jantung paru. Biasanya ini dipakai untuk operasi jantung terbuka. Jadi darah di sini bisa masuk ke dari superior, inferior. Seharusnya dia masuk ke RA, tapi ini tidak. Ini masuk ke dalam mesin. Kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi kemudian dari mesin ini disebutnya oksigenator, kemudian dialihkan, dipompa oleh namanya roda atau pompa mesin jantung paru. Nah, kemudian dikasih oksigen dan dikembalikan ke aorta. Jadi sama persis seperti sirkulasi darah. Inilah hebatnya teknologi seperti itu. Saya juga tidak terfikirkan ketika saya sekolah, saya akan menemui teknologi yang memindahkan sirkulasi jantung seluruh tubuh kepada mesin. Dan pasiennya itu masih hidup, walaupun darahnya ini berada di luar jantung. Ini yang disebut mesin heart lung mesin yang kita pakai salah satunya di Harapan Kita. Jadi darah dari superior dari pasien kemudian
ditampung, kemudian dialihkan seperti fungsi ventrikel. Ini pompa ini seperti fungsi ventrikel, kemudian dikasih oksigen seperti fungsi paru, kemudian dikembalikan ke seluruh tubuh melalui kanul aorta. Nah, mesin jantung paru inilah kenapa disebutnya, karena ada jantungnya dipompa seperti ventrikel yang mengalirkan darah sesuai dengan cardiac output pasien. Kemudian ada juga fungsi paru yang memberikan oksigen kepada darah melalui namanya oksigenator. Jadi begitu mesin jantung ini dialihkan, pernafasan pasien pada ventilator itu dihentikan. Murni si paru itu tidak mengembang, hanya oksigenasinya saja yang secara osmosis yang kita lakukan di oksigenator seperti itu, yang bertukar. Supaya lebih ini, kita nonton video yang saya ini, mudah-mudahan bisa. Nah, ini adalah proses di mana sedang jalan ya operasi jantung, seorang perfusionis menjalankan mesin. Jadi kerjanya perfusionis itu duduk, dia memonitor semuanya, monitor mesin, monitor darah, monitor gas, oksigen, jadi cardiac outputnya semuanya dilakukan oleh seorang perfusionis. Di sini kita di bedah jantung tidak hanya sendiri, tapi ada 3 tim. Saya ulang, ini adalah disebutnya oksigenator. Dia menampung darah dari pasien. Ini seperti left ventricle, seperti pompa utama. Ini 2 ini adalah suction, artinya darah dari pasien tidak terbuang, tapi dikembalikan lagi ke pasien. Kemudian ini adalah kanul yang ke seluruh tubuh melalui aorta seperti itu. Ini mesinnya, mesin jantung dan paru seperti itu. Ya. Jadi di ruang bedah jantung, saya khususnya di dewasa, di pediatrik juga sama kurang lebih. Hanya saja pasien di pediatrik pasiennya adalah anak-anak. Kalau untuk di dewasa adalah pasiennya dewasa. Kita mempunyai perawat bedah dewasa ada 3 tim. Di sini ada perawat anestesi, dia disebutnya penata anestesi, dia membantu untuk hemodinamik pasien sebelum dan setelah menjalankan mesin. Kemudian ini ada perawat bedah atau disebutnya scrub. Dia yang mengoperasionalkan alat-alat yang dipakai selama pembedahan operasi. Di sini ada, tidak terfoto, ada namanya perawat sirkulet. Dia juga termasuk perawat bedah. Dia yang mencatat setiap alat-alat bedah yang dipakai, entah itu kasa, entah itu jarum dan sebagainya. Dan 1 orang lagi adalah seorang perfusionis. Jadi kita tidak bisa perfusionis bekerja sendiri atau perawat bedah bekerja sendiri, dokter bedah bekerja sendiri, dokter anestesi bekerja sendiri, semuanya adalah 1 tim berkomunikasi. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang terjadi dengan pasien, itu kita harus komunikasikan biar operasinya bisa berjalan. Ini adalah salah satu gambar ya, di mana pada perawat bedah kardiovaskuler kita perlu sangat memahami khususnya adalah anatomi jantung, itu wajib harus 100% tahu. Nah, maka itu kita perlu dilatih khususnya sebagai awalan adalah pendidikan kardiologi dasar. Bagaimana kita tahu untuk mengenai katup mitral, katup aorta, dan sebagainya. Ini yang akan kita hadapi setiap hari seperti itu. Begitu kita dengar pasien, ada cukup diauskultasi, dia terdengar bunyi murmur pada jantungnya, maka kita sudah curiga dia terdapat ada kelainan katup, seperti itu. Apa yang terjadi mungkin akan diperiksa untuk lebih lanjut. Tapi dari itulah tugas perawat, kita harus sensitif terhadap hal-hal yang menyangkut mengenai pengkajian fisik nomor 1, seperti itu. Ini adalah contoh pergantian katup pada mitral. Jadi di sini jantung dihentikan, kemudian ini adalah kanul yang nanti dialirkan ke mesin jantung paru, ini adalah katup buatan.
Ini kebetulan waktu itu operasi ini saya lakukan, kita bantu dengan beberapa orang untuk rumah sakit jejaring di rumah sakit Pekanbaru, seperti itu. Nah, kemudian ada juga sekarang maksud teknologi yang terbaru adalah dilakukan namanya minimal invasif. Ketika operasi jantung, pasien-pasien biasanya dilakukan pembedahan torak. Jadi kalau misalnya ada yang sedang kasmaran belah dadaku, berarti dia akan dioperasi jantung sebenarnya. Karena dia akan membelah dada, toraknya, iganya bagian tengah itu akan dibelah. Gitu. Kemudian akan dilihat jantungnya dibuka, jantungnya seperti apa, seperti itu. Termasuk operasi koroner dan semacam itu akan dibelah. Tapi sekarang ini khusus untuk operasi katup itu ada yang dilakukan minimal invasif. Jadi tidak perlu penyayatan besar, tapi dilakukan lagi lewat iga, sela-sela iga seperti itu. Nah, kemudian teknologi yang sebenarnya ini teknologi sudah lama, tapi dilakukan pada pasien baru-baru ini, yaitu dilakukan namanya ekstra membran oksigenasi atau ECMO. ECMO ini biasanya dilakukan post operasi atau dilakukan setelah operasi, bisa dilakukan di ruang ICU atau di ruang rawat. Bisa dilakukan untuk membantu oksigen yang salah satunya tadi ada PPOK, salah satunya tadi dengan pasien mungkin kemarin kita ada COVID-19 seperti itu. Jadi pasien-pasien dengan masalah pumping bisa dilakukan venous arteri ECMO, dengan masalah ARDS khususnya bisa dilakukan venous to venous ECMO. Tapi memang kendalanya ECMO ini nomor satu adalah biayanya sangat mahal, biasanya jarang dipakai dan khusus untuk pasien-pasien yang memang sangat membutuhkan alat ECMO ini di ICU atau di ruang rawat seperti itu. Nah, bagaimana kan untuk perawat kardiovaskuler itu? Saya bilang pertama kali saya masuk ke Harapan Kita, saya juga tidak tergambar bahwa begitu sedikitnya ilmu yang sebenarnya saya punya gitu. Masih banyak bagian-bagian yang saya tidak tahu gitu, khususnya mengenai jantung itu sendiri. Dan saya bersyukur kita bisa membantu rumah sakit lain dalam program jejaring rumah sakit Harapan Kita untuk rumah sakit di daerah. Kalau di Kalimantan sekarang sudah mulai dua. Kalau untuk di AWS dia sudah mandiri, tidak menggunakan tim Harkit untuk diperbantukan ke sana. Ada beberapa dokter bedah, kemudian 2 orang profesionis, anestesi juga sudah ada. Kemudian di rumah sakit Ulin juga sedang dilatih dan sedang progres untuk pelatihan profesionisnya. Kita bantu di sana agar pasien-pasien itu tidak merujuk banyak ke Harapan Kita. Jadi untuk pasien-pasien dengan diagnosa yang tidak terlalu berat bisa dilakukan sendiri di masing-masing daerah seperti itu. Karena kita tidak juga menyangkal bahwa antrian di operasi di rumah sakit Harapan Kita itu sangat padat. Kalau untuk khususnya di pediatrik itu bisa 1 tahun pasien itu mengantri gitu, karena memang sangat sulitnya memiliki spesialisasi yang bisa melakukan operasi bedah jantung anak seperti itu. Jadi mereka sampai ngantri 1 tahun untuk mendapatkan jadwal operasi di tahun selanjutnya seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu? Masih ada 1 share yang harus saya kasih. Bentar. Ada yang mau bertanya sampai sini? Iya Bu, mau nanya Bu. Boleh. Bagaimana moderator, boleh ya? Ya, silakan Ibu. Boleh, silakan Mbak Linda. Oh iya, terima kasih Bu Rizky. Saya mau tanya tadi terkait jejaring rumah sakit tadi Bu.
untuk rumah sakit yang sebagai jaring itu apakah tim dari Harkit yang ditugaskan di sana atau memang dari rumah sakit jaring tersebut yang punya tim tersendiri gitu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Rida ya. Mbak Rida, untuk rumah sakit jejaring biasanya kita ada MOU dengan rumah sakit yang yang ingin mengembangkan khususnya untuk bedah jantungnya seperti itu. Jadi rumah sakit itu pertama adalah yang perlu dilakukan rumah sakit yang membuka bedah jantung adalah menyiapkan fasilitas. Itu nomor satu. Begitu fasilitas tidak ada tapi SDM ada, yang dikhawatirkan yang pernah terjadi adalah SDM yang sudah dilatih di harapan kita, begitu ada operasi bedah jantung di tahun-tahun selanjutnya mereka lupa karena ilmunya sudah lama nggak terpakai karena nggak ada fasilitas. Jadi nomor satu yang saya sarankan atau yang kita sarankan adalah sebelum buka bedah jantung, nomor satu fasilitas lengkapi. Mesin jantung itu sangat mahal, sekarang itu harganya hampir 2 miliar kalau tidak salah. Nah, belum lagi perangkat ICU dan segala macamnya. Biasanya untuk pasien-pasien bedah jantung butuh beberapa siring pump karena butuh pompanya, butuh morfinnya, butuh alat sedasinya dan segala macam seperti itu. Jadi belum lagi untuk pasien-pasien dengan pasien jelek bisa bedah jantung tapi post ICU-nya CRRT juga atau ya BP juga intra-aortic balloon pump. Jadi fasilitas nomor satu harus ada. Jika belum ada maka harus dianggarkan beriringan dengan SDM yang dilatih. Jika tidak ada SDM yang dilatih, minimal ada surgeonnya, dokter bedah atau anestesi, atau mungkin beberapa perawat yang pernah dilatih, nanti baru pendampingan dari rumah sakit harapan kita seperti itu. Sampai dengan lengkap, sampai dengan mereka melakukan kasus yang sering dilatih dan terus menerus, maka MOU sudah selesai dan kita mereka bisa jalan bedah jantung secara mandiri seperti itu. Seperti itu Bu Rida. Iya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Nah ini saya share ya, saya sedikit share. Ini adalah operasi koroner ya. Kebetulan jantungnya itu besar sekali. Jadi operasi koroner adalah dilakukan dengan menggunakan vena di kaki savena atau di tangan radialis ataupun di 5 left intramammary artery disambung ke koroner yang sakit seperti itu. Atau operasi koroner kadang-kadang juga disebut sebagai operasi bypass karena dia seperti jalanan bypass, dia membypass koroner yang sakit seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin saya kembalikan ke moderator. Jika ada yang kurang kurang lengkap, kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih Bu Mas Rizky untuk mungkin ada yang narasumber kita. Saya persilakan. Permisi Ibu, saya mau nanya Ibu, apakah boleh? Boleh. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Setiawan dari Nurse Reguler. Yang mau saya tanyakan, kan tadi sudah dijelaskan Bu, untuk bedah jantung itu memakai alat. Untuk alatnya juga kan tidak murah, melainkan ada sekitar 2 miliar ya. Nah yang saya tanyakan itu Bu, untuk bedah jantung ini tingkat keberhasilannya itu apakah 100% berhasil atau ada beberapa persen Bu untuk tingkat keberhasilannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas siapa? Maaf tadi namanya.
Robi, Bu. Oh, Mas Robi ya. Terima kasih. Jadi pasien-pasien dengan operasi jantung banyak faktor yang mempengaruhi. Sama lah seperti kenapa kita pada pengkajian harus menulis usia, harus menulis apakah ada penyakit komorbid, karena itu benar-benar yang mempengaruhi kondisi kesuksesan dari operasi jantung. Jika pasien masih muda, kemudian penyulitnya sedikit, tidak ada DM, tidak ada riwayat stroke, maka keberhasilannya hampir kurang lebih 80-90% seperti itu. Tapi jika ternyata ada pasien udah tua, kemudian dia mengalami gangguan ginjal, kemudian pernah riwayat stroke, apalagi dirawat lama di harapan kita, seperti itu, kemudian masuk dengan serangan jantung sudah tidak sadar, biasanya itu akan lebih lama baik di operasinya ataupun lebih lama, bukan lebih lama operasinya, tapi setelah di operasinya, karena kondisinya juga kan sudah kurang baik seperti itu. Kalau kepatuhan pasien setelah operasi khususnya adalah tergantung dari nomor satu adalah dia rehabilitasi. Jadi ketika pasien-pasien sudah selesai keluar dari harapan kita, selain obat dia akan diminta untuk rehabilitasi. Itu ada namanya perawat rehabilitasi. Nah, kalau pasien-pasien itu tidak patuh perawat untuk merehabilitasi, dia akan kesulitan, akan disebutnya kekambuhan kembali, apalagi khususnya makanan. Nomor satu untuk pasien koroner, paling anti atau di ini walaupun ada obat adalah pantangan makanan. Kemudian pada pasien katup, yang perlu ibaratnya bandel pasien itu adalah meminum obat, karena pada pasien katup buatan khususnya dengan mekanik disebutnya, bukan katup dari hewan, dia perlu meminum obat pengencer selama hidupnya. Nah, kebanyakan pasien adalah sudah bosan dia meminum pengencer darah. Yang terjadi apa? Setelah operasi beberapa tahun dia kembali dengan apa? Katupnya itu sudah jam, artinya sudah macet, tidak bisa berfungsi lagi karena tidak ada pengencer, tidak ada oli yang memudahkan si katup untuk bergerak. Akhirnya si pasien itu kembali dengan disebutnya dilakukan operasi kembali, pergantian katup kembali. Sangat disayangkan seperti itu. Jadi keberhasilan pasien setelah operasi nomor satu adalah pasien sendiri. Nomor dua baru adalah bisa keluarga ataupun orang-orang pendukung yang mendukung dia untuk sehat, untuk sembuh. Yang ketiga adalah support dari rumah sakit sebagai obat-obatan atau pengingatan dia untuk kapan kontrol kembali, itulah sangat mendukung pasien untuk bisa sembuh seperti itu. Sekedar informasi ya, saya punya kebetulan keluarga dekat. Beliau dioperasi jantung koroner dari tahun 83 dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih sehat. Tapi ya itu makanannya itu sangat dijaga agar tidak kekambuhan dan dilakukan operasi ulang karena penyebab yang sama seperti itu. Terima kasih Mas Robi untuk pertanyaannya, sangat baik sekali. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mbak Weli, Bu Rizky, mohon izin bertanya, boleh? Boleh, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih ke penasaran, tertarik tadi dengan cerita dan video bahwa saat proses operasi itu mesin ventilator tidak dipakai, diganti dengan mesin paru tadi ya Ibu, kalau tidak salah yang saya terima. Di sini yang saya penasaran ya Bu, ya sebenarnya gini, ada kemungkinan Bu, pasti ada ya namanya di sini, namanya itu mesin juga buatan manusia, itu menurut saya, jika waktu-waktu pas di tengah jalan operasi itu ada semacam problem, ya,
kira-kira saat itu kan posisi tidak difungsikan jantung parunya dan hanya itu saja. Saturasi apakah ada misalnya harus ada benar-benar flapping, ada mesin lain yang standby atau ada lain bisa itu terjadi atau mungkin nggak pernah terjadi ya, atau pasti dipastikan di awalnya terkalibrasi dengan bagus. Terima kasih banyak Mbak Anis pertanyaannya. Nah, salah satu kenapa mesin ini mahal, nomor satu adalah dia ini masih impor semuanya. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Jepang khususnya yang kita pakai gitu. Nah, mahalnya ini sebenarnya tergantung dari nilai kurs. Dulu mungkin kursnya tidak semahal sekarang, jadi tidak terlalu, rupiahnya tidak terlalu besar. Nah, begitu ada masalah, mereka pada penentuan mesin jantung adalah salah satu yang pembelian mesin jantung, nomor satu mereka harus punya backup maintenance, itu penting. Kemudian yang kedua adalah ada ibaratnya kalau kita menjalankan mobil, ban pecah itu ada ban serep. Nah, pada mesin jantung ini ada disebutnya hand crank. Jadi kita menggunakan tangan. Jadi nih. Jadi kita menggunakan tangan. Di sini berhenti mati karena sesuatu. Di sini kita copot nih. Di sini kita copot tutupnya. Kemudian kita masukkan, ada alatnya, nggak terlihat. Kita putar sendiri manual di engkol kita putar, ada alatnya. Ini kita menjalankan mesin. Nah, di sini terlihat tuh 4,13. Artinya ini cardiac output yang kita keluarkan disesuaikan dengan berat badan dan body surface area pada pasien yang kita sudah hitung. Dia otomatis keluar di sini. Nah, begitu ini mati, kita sudah ingat ini berapa yang harus kita berikan. Ini yang kita engkol, kita berikan 4 liter dalam 1 menit segini. Kita akan engkol sendiri begitu mati. Dan itu pernah kejadian, saya juga pernah seperti itu. Ini mengenai pompanya yang rusak. Nah, begitu memang ini sudah jam, sudah tidak terpakai, maka seharusnya kita bilang kepada surgeonnya atau seluruh tim, nyalakan mesin ventilator dulu karena mesin jantung tidak bisa berperan optimal. Pindahkan yang seharusnya menjadi ventricle di suction. Jadi lines atau tubing yang ada di sini kita akan pindahkan ke sini. Jadi operasi jantung akan dihentikan sementara. Jadi anestesi yang sibuk tuh mengisi volume, mengisi apa, karena kita memindahkan mesin ke sini seperti itu. Nah, ini adalah mengenai mesinnya. Bagaimana dengan oksigenatornya? Nih, bagaimana dengan oksigenatornya? Ini adalah di bawah sini ada, nggak kelihatan. Ini ada oksigenator di sini. Nah, ini adalah di sini ada bagian oksigenator. Nah, di oksigenator ini jika mati dari sumbernya, kita akan menyambung oksigenator itu ya ke sumber oksigen blender sentral yang ada di ruang operasi. Itu dihubungkan dengan oksigen yang dari rumah sakit. Nah, begitu ada masalah pada oksigen sentral, stop. Nah, ini adalah blender oksigen. Kita memasukkan oksigen, kita akan memasukkan oksigen ke oksigenator. Begitu ini ada masalah baik di sumbernya di dinding oksigen sentral, kita perlu ada namanya oksigen transport yang biasa untuk memindahkan pasien. Tabung oksigen transport kita masukkan ke dalam oksigenator seperti itu. Jadi emergency case itu adalah yang perlu kita latih karena memang itu pernah kejadian dan mesin jantung ini haruslah dicek ada sistem baterai. Ingat begitu mati lampu karena sebuah kejadian gempa pada waktu itu, lampu sekedar di harapan kita pernah mati sekedar sesaat untuk menaikkan trafo. Jadi mati semua ruangan OK kecuali mesin jantung karena mesin jantung punya baterai, ventilator juga punya baterai. Jadi untuk beberapa waktu mesin bisa dijalankan sampai dengan lampu atau listrik nyala kembali.
Bagaimana kalau mesin jantung tidak punya baterai? Sudahlah kita mengengkol kembali mesin ini sendiri, seperti itu, Bu Anis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silahkan. Ini menanyakan masalah teknisnya, Bu. Ini kan kalau dilihat melalui darah yang berada di luar, kebetulan saya di unit HD, kami ada beberapa trouble yang terjadi, misalnya pada saat darah berada bisa terjadi beberapa kendala, misalnya seperti teknis yang tadi Ibu sudah jelaskan. Dan operasi jantung sendiri yang menggunakan sirkuit ini pernah tidak ya Bu terjadi trouble seperti itu, dan bagaimana atau juga menggunakan heparin juga seperti apa, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama, dikaitkan dengan darah ya pada mesin jantung seperti itu ya Mbak? Ya betul Bu, yang berada di luar. Oh gitu. Jadi sebelum darah-darah ini yang kita pakai pada mesin jantung adalah darah pasien. Pertama yang perlu dilakukan oleh seorang perfusionis atau perawat di kamar operasi adalah melihat, salah satunya harus melihat ronsen. Walaupun berat badan kecil, tapi kadang ada ronsen yang jantungnya itu wall to wall, disebutnya dari dinding kanan ke dinding kiri, CTR-nya lebih dari 50%, sangat besar. Nah, oksigenator ini hampir penuh seperti ini, hampir penuh, hampir luber. Nah, yang kita lakukan adalah memindahkan darah pada tempat yang lain. Salah satunya tetap harus dilakukan teknik steril ya. Nah, pada sirkulasi jantung ini sama seperti HD, sistemnya adalah closed system atau sistem tertutup, tidak boleh ada udara. Di sini yang kita pakai adalah udara hanya di atas, tapi begitu sampai bawah, kemudian sampai ke mesin, itu semuanya tidak boleh ada udara. Ini adalah salah satu keamanan kita, disebutnya bubble trap. Jika ada udara yang masuk, mesin ini akan otomatis mati. Artinya kita harus mengisi dulu dengan cairan, baik itu cairan isotonis dari infuset ataupun dari saksen yang darah sisa-sisa di sekitar area jantung. Jadi benar-benar yang kita masukkan ke dalam pembuluh darah aorta itu tidak boleh ada udara. Sama seperti HD, sistemnya closed system, tidak boleh ada udara. Begitu ada udara, mesin ini mati. Lebih bahaya udara masuk dibandingkan kita menghentikan sebentar mesin jantung untuk mengisi, itu hanya beberapa detik aja gitu. Nah, kemudian dalam menjalankan mesin ini nomor satu adalah dilakukan kanulasi, disebutnya dilakukan kanulasi aorta. Pada kanulasi aorta itu diberikan heparinisasi pada pasien, biasanya 3 kali dosis dari modal kita periksa ACT, Activated Clotting Time. Jadi diperiksa seperti PTA-PTT, tapi ini alat yang lain, diperiksa pengenceran darahnya. Misalnya ditemukan pasien masuk pada operasi pertama di ACT-nya 126. Kemudian anestesi menambahkan 3 kali dosis heparin, maka darah pada pasien itu akan sangat encer. Yang kita perlukan ketika memulai sebuah operasi jantung adalah kita harus ACT tinggi, minimal 480. Jadi di sini darah yang dialirkan sangat-sangat encer. Kenapa? Begitu kita tidak berikan darah yang encer, ini akan terjadi clot, dan itu juga akan sangat bahaya. Mesin ini walaupun memiliki keunggulan, tapi juga memiliki faktor resiko lain. Salah satunya adalah dia bisa membuat lisis darah. Ini adalah lines
yang bisa melisiskan darah kalau terlalu kencang. Begitu heparinnya kurang atau ada masalah, dia akan clot. Ini ada filter-filter di sini untuk pengamanan udara. Dia akan nempel di sini menjadi trombus dan itu juga akan menjadi bahaya bagi pasien. Jadi darah pada pasien harus benar-benar diencerkan. Dan begitu sudah selesai lepas dari mesin jantung, maka diberikan antidot heparinisasi berupa disebutnya protamin. Dia antidot, jadi darah heparin bisa rilis, kemudian pasien memiliki ACT yang normal sesuai dengan modal awal pasien seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik. Sesuai dengan rundown acara, ini kita sampai jam 3:30. Sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nurse Kiki dan saya berterima kasih untuk penjelasannya. Ini sangat bermanfaat untuk kami semua sebagai mahasiswa yang sedang menjalani ini. Kemudian mungkin ada yang ingin Nurse Kiki sampaikan sebelum presentasi panel expert pada siang hari ini kami tutup. Silakan kepada Nurse Kiki untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih ya karena memberikan kesempatan ini gitu. Pembelajaran sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Begitu kita selesai di satu waktu, misalnya hari ini untuk presentasi mengenai suatu kasus, kita akan belajar lagi, ketemu lagi dengan pasien, kita akan belajar lagi terus dan menerus gitu. Khususnya untuk di kardiovaskuler, nomor 1, saya tekankan seluruh perawat sebenarnya bisa menjadi perawat kardiovaskuler. Karena apa? Tidak sedikit keluarga kita yang memiliki masalah hipertensi. Tidak sedikit keluarga kita yang ada mungkin masalah misalnya ada yang, tapi mudah-mudahan tidak, tapi khususnya kebanyakan adalah hipertensi seperti itu. Nah, kita bisa menjadi perawat khususnya buat di keluarga kita sendiri, kita paham harus seperti apa, seperti itu. Dan untuk pembelajaran itu tidak akan pernah selesai, saya juga masih belajar, teman-teman juga masih belajar, karena banyak hal yang kita tidak dapatkan di sekolah, tapi kita akan jadi ingat begitu kita masuk di lahan praktek. Oh, seharusnya misalnya cardiac output itu jika menurunkan curah jantung maka datanya harus seperti ini, seperti itu. Oh, misalnya PPOK apa yang harus dilihat lagi penunjangnya misalnya seperti itu, seperti itu. Perlahan demi perlahan pasti bisa teman-teman untuk menjadi seorang perawat yang baik khususnya karena kita merawat pasien, kita anggap pasien itu adalah sebagai diri kita, sebagai keluarga kita. Jika suatu saat mudah-mudahan tidak diberikan kesehatan semuanya, kita akan senang dirawat oleh perawat yang memang benar-benar memahami kita secara utuhnya. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Boleh kapan-kapan main ke Harkit atau kontak saya juga silahkan. Terima kasih buat semuanya. Siapa tahu Bontang membuka bedah jantung, silahkan boleh. Terima kasih untuk Bu Era dan Mbak Wilmina ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Untuk expert pada siang hari ini selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing, kepada Bu Era dan Bapak Ibu akademik maupun klinik. Sekian teman-teman untuk sesi para expert pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disaksikan maupun yang telah kita menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan bekal kita untuk. Terima kasih. Mungkin saya akan kembalikan kepada Bu Nita. Silakan Bu Nita. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai ya Mbak Welly, mohon maaf.
Demikian acara kita di hari ini ya, kita telah berkumpul bersama-sama di ruang virtual untuk sama-sama mendengarkan pemaparan dari mahasiswa sebanyak 4 kelompok, dilanjutkan dengan Meet the Expert dengan Ibu Nurse Rizkiana Hidayati, sarjana keperawatan yang baru saja kita dengar, dan kita timba ilmunya ya untuk kita tiru ya bagaimana seorang perawat itu dapat menjadi seorang spesialis dan bermanfaat ya lebih jauh lagi demi quality of care ya bagi pasien-pasien kita. Untuk mahasiswa yang reguler, mungkin apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Nurse Rizkiana dapat dijadikan contoh ya, dan dapat membantu untuk menetapkan ya cita-cita menjadi seorang nurse spesialis yang mana ke depannya akan lebih banyak dibutuhkan lagi ya nurse spesialis di Indonesia. Baik, terima kasih atas kehadiran semua. Ibu Nurse Rizkiana, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kerjasama ini dapat berlanjut. Tetap berkenan untuk menerima undangan dari kami, Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Ya, baik. Dan mahasiswa kami harapkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, terima kasih. Saya akhiri kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih pada semua pihak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.